Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Namun tidak mungkin bagi mereka mengecari Yu Hao. Setelah beberapa menit, jejak kabut sudah menghilang ke awan di antara pegunungan. Yu Hao akhirnya menghembuskan nafas panjang setelah dia selesai memulihkan kekuatan jiwanya dengan botol susu kelas 6. Segalanya tampak berada di bawah kendalinya, namun dia telah menghabiskan lebih dari 10 detik meluncur di udara. Setelah mengaktifkan alat jiwa terbang, dia menggunakan semua kekuatan jiwanya yang tersisa untuk mendukung imitasi sebagai cara menyembunyikan diri. Meskipun sekarang dia telah memulihkan hampir setengah dari kekuatan jiwanya menggunakan botol susu, dia masih merasa lelah. Kemampuan Raja Serigala Bulan Perak yang melampaui harapannya, namun ia menggunakan kekuatannya yang sangat besar untuk menyelesaikan hal tak terduga dalam rencananya. Sangat sulit untuk menemukan binatang roh tipe spiritual yang cocok untuk dirinya. Karena dia telah menemukannya, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Dia telah meminta Juicy dan Keke pergi lebih dulu sehingga dia bisa melepaskan kemampuan penuhnya. Ketika ia melompat dari puncak gunung, Serigala Emas kehilangan kemampuan untuk mengejarnya. Waktu sangat berharga pada saat ini. Setelah Yu Hao menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Raja Serigala Bulan Perak, setiap detik sangat kritis. Dia juga memiliki alat jiwa khusus di dadanya yang ada dari sebelum dia meninggalkan Shrek. Alat jiwa ini berkaitan dengan perjalanan Jing Hongchen ke Akademi Shrek. Jing Hongchen terpaksa meninggalkan alat jiwa ketika diancam oleh penatuamu. Akhirnya dia meninggalkan alat jiwa kelas 9, yaitu berkat Hongchen. Berkat Hongchen dapat melakukan dua hal. Pertama, memiliki kemampuan pertahanan yang secara otomatis, yaitu penghalang atau perisai cahaya kemerahan keemasan yang digunakan Yu Hao untuk bertahan melawan serangan Serigala Emas sebelumnya. Hal lain yang bisa dilakukan adalah penghalang cahaya keemasan terang yang Yu Hao aktifkan saat terakhir. Penghalang tak terkalahkan bertahan 15 detik. Penghalang tak terkalahkan ini bisa menahan kekuatan serangan 3 kali kekuatan Yu Hao. Meskipun 3 Serigala Emas sangat kuat, mereka tidak 3 kali lebih kuat dari Yu Hao. Ini memungkinkannya untuk melarikan diri setelah dia membunuh Raja Serigala Bulan Perak. Tanpa alat jiwa kelas 9 ini, Yu Hao akan terkoyak oleh keempat serigala. Hasil terbaik yang bisa diraihnya adalah membunuh salah satu dari mereka. Meskipun pertempuran telah berakhir dengan sangat cepat, Yu Hao dihabiskan. Tidak hanya kekuatan jiwanya sangat terkuras, tetapi kekuatan spiritual dan energinya juga sebagian besar dikeluarkan. Yu Hao yakin bahwa dia tidak akan cukup peluang untuk memenangkan pertarungan ini tanpa latihan keras yang dia lalui dalam rencana prajurit tertinggi. Dia bahkan berkeringat deras saat ini. Kondisi di pegunungan Qingya tidak dapat dinilai berdasarkan pengalamannya di hutan Stardo. Dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Saat ia memulihkan kekuatan jiwanya dengan botol susu, dia semakin lelah. Lebih penting lagi, cincin jiwa hitam mulai muncul dari tubuh Raja Serigala Bulan Perak. Cincin jiwa yang muncul setelah binatang jiwa binasa hanya bertahan dalam jangka waktu tertentu. Jika terlalu banyak penundaan, cincin jiwa akan menghilang dengan sendirinya. Yu Hao telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan cincin jiwa ini, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Dia mengendalikan alat jiwa tipe terbang dan perlahan-lahan turun menuju jalan bercabang. Di bawahnya, dia perlu menemukan tempat untuk menyerap cincin jiwa keempatnya. Pada saat yang sama, ia perlu mendapatkan kembali energinya. Menipisnya lautan spiritual keduanya yang luar biasa berarti dia telah kehilangan kemampuannya untuk menggunakan mata takdir untuk sementara waktu. Dia membutuhkan setidaknya 1 hari untuk pulih sepenuhnya. Yu Hao masih dalam suasana hati yang baik setelah semua yang terjadi. Dia telah memperoleh cincin jiwa keempatnya yang berarti kemampuannya dapat ditingkatkan lebih lanjut. Setelah menyerap cincin jiwa ini, dia bisa mencapai peringkat 41 atau lebih. Dia akan menjadi leluhur jiwa resmi. Yu Hao menemukan daerah terpencil di sepanjang jalur bercabang pegunungan.
dan menggunakan deteksi spiritualnya untuk memindai lingkungannya setelah dia memastikan bahwa tidak ada yang bisa mengancamnya dalam radius 2 kilometer. Dia diam-diam duduk di atas batu gunung yang besar. Saat cahaya keemasan menyala, dia melemparkan mayat serigala emas. Serigala emas ini terbunuh olehnya sebelumnya. Itu memiliki budidaya sekitar 1000 tahun. Yu Hao menekan tangan kanannya ke mayat serigala emas dan mengatakan sesuatu dengan pelan. Dia berbicara dalam bahasa yang aneh, tetapi tubuhnya mulai bersinar dengan garis-garis cahaya yang aneh. Cahaya kemudian berubah. Mulai dari matanya, mata roh Yu Hao berubah menjadi abu-abu dan dipenuhi dengan rasa kematian. Cahaya keabu-abuan beredar dan tangan kanannya perlahan-lahan dilapisi lapisan cahaya keabu-abuan. Warna keabu-abuan perlahan-lahan disuntikkan ke kepala mayat serigala emas dan adegan aneh muncul. Serigala emas yang mati mulai sedikit bergetar, bulunya berangsur-angsur berdiri, dan tubuhnya yang besar perlahan-lahan merangkak sendiri. Namun, mata kuning kecoklatannya telah berubah abu-abu seperti mata Yu Hao. Ini adalah pemandangan yang menakutkan untuk ditonton. Yu Hao mengangkat tangan kanannya, dan jari telunjuknya menyentuh dai serigala emas dengan ringan. Tubuh serigala emas bergetar sedikit, dan warna abu-abu di matanya berubah menjadi nyala api keabu-abuan. Lindungi aku, dan kamu tidak akan celaka. Suara Yu Hao terdengar dalam dan menawan. Serigala emas menganggukkan kepalanya dengan cara yang sangat manusiawi setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, ia melompat dan menghilang ke hutan. Yu Hao menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi senang. Inilah rahasia sebenarnya, bahkan di akar mistik tidak ada yang tahu tentang ini. Itu nekromansi yang datang dari hukum ilahi nekromansi yang diajarkan kepadanya oleh nekromansi Electrolux atau Yilai Kese. Ketika kekuatan jiwa Yu Hao mencapai penghalang peringkat 40, Electrolux mengatakan kepadanya bahwa ia bisa mulai berlatih nekromansi. Yu Hao agak ragu tentang nekromansi awalnya, tapi dia segera menerimanya di bawah bimbingan Electrolux. Electrolux memberitahu Yu Hao bahwa ia memiliki kisah yang menjadi miliknya, namun kisah ini sangat panjang dan dia tidak mau menceritakannya kepada Yu Hao pada saat ini. Ingatannya hanya sebagian dipulihkan dan dia membutuhkannya lengkap sebelum dia bisa menjelaskan tentang berbagai hal. Namun, dia yakin tentang satu hal, nekromansi tidak akan mempengaruhi kehendak Yu Hao. Keterampilan apapun dapat digunakan untuk tujuan baik atau buruk. Nekromansi sangat kuat dan ajaib, dan sama sekali berbeda dari cincin jiwa, kekuatan jiwa, keterampilan jiwa, dan tulang roh di dunia ini. Itu adalah kekuatan independen namun besar, namun itu bisa dilakukan melalui kombinasi kekuatan jiwa dan mantra. Ini adalah keterampilan mendalam yang telah diperoleh Electrolux setelah bergabung dengan tubuh Yu Hao selama bertahun-tahun. Yu Hao memutuskan untuk menerima ajaran Electrolux. Setelah banyak pertimbangan saat dia memasuki dunia nekromansi, dia perlahan merasakan pesona itu. Nekromansi yang sebenarnya jauh lebih unggul daripada keterampilan jiwa jahat yang digunakan oleh utusan dewa kematian. Nekromansi melibatkan penelitian pada jiwa, terutama yang telah mati. Electrolux memberitahu Yu Hao bahwa ahli nujum pertama di dunia aslinya belajar seni demi menghidupkan kembali istrinya yang sudah meninggal. Meskipun dia tidak dapat menghidupkan kembali istrinya, jiwanya dibangkitkan dan dia berhasil hidup dengan jiwa istrinya sampai dia sendiri binasa. Yu Hao hanya bisa menangkap sangat sedikit karena budidayanya terlalu rendah. Namun itu berhasil mengembangkan fondasi dalam nekromansi selama 2 tahun terakhir. Saat ini ia menggunakan nekromansi untuk membuat serigala emas menjadi pengawal sementaranya. Meskipun tidak akan lama, itu akan cukup lama baginya untuk menyerap cincin jiwa keempatnya. Yu Hao mengungkapkan tatapan penuh tekad saat dia meletakkan mayat Raja Serigala Bulan Perak. Dia yakin bahwa Doulu Jiwa 8 cincin tidak bisa berurusan dengan Raja Serigala Bulan Perak dengan mudah dalam kondisi normal. Kekuatan bertarung Raja Serigala Bulan Perak sangat besar, dan kekuatan spiritualnya juga lebih besar daripada kebanyakan binatang jiwa biasa. Lebih menakutkannya lagi, itu bisa memperbudak makhluk jiwa berjenis serigala lainnya. Jika Yu Hao tidak melepaskan kekuatan membunuh gila-gilaan sejak awal bersamaan dengan keterampilan jiwanya yang kuat, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan Raja Serigala Bulan Perak. Yu Hao sangat yakin bahwa armor permaisuri es tidak dapat menahan serangan serigala emas, dan dia benar-benar membutuhkan berkat Hong Chen
untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak mampu berurusan dengan 3 serigala emas pada tingkat budidayanya saat ini. Raja Serigala Bulan Perak bahkan lebih kuat. Dari 3 serigala emas puluhan ribu tahun itu memiliki pertahanan 7 elemen yang membuatnya sangat tegas jika dia tidak menggunakan tatapan jiwa takdir untuk secara kritis melukai Raja Serigala Bulan Perak dan mempengaruhi kekuatan spiritualnya. Pertarungan tidak akan berakhir dengan mudah. Sekarang, hal terpenting yang harus dia lakukan adalah menyerap cincin jiwa keempatnya. Kekuatan jiwanya yang lembut naik dan teknik surga misterius beredar secara normal. Kekuatan spiritual Yu Hao secara bertahap memadukan cincin jiwa hitam yang melayang di atas mayat Raja Serigala Bulan Perak ke arahnya. Itu adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Tapi cincin jiwa ini bukan hanya hitam biasa. 7 jenis cahaya secara halus melintas di dalamnya dan Yu Hao bisa dengan jelas merasakan gelombang 7 elemen. Ketika cincin jiwa hitam memasuki tubuhnya, hanya ada 2 kata untuk menggambarkan perasaan Yu Hao. Ia terpesona ketika cincin jiwa hitam menyatu dengan tubuhnya. Yu Hao merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur berantakan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan lapisan cahaya 7 warna bersinar di tubuhnya. Wajah Yu Hao juga memucat. Dia tidak pernah berharap aura Raja Serigala Bulan Perak begitu mendominasi. Ini mungkin tidak datang dari kekuatan spiritual yang luar biasa pada inti dari cincin jiwanya, tetapi dari kekuatan elemen-elemen di dalamnya. Itu adalah air, api, bumi, angin, cahaya, gelap, dan guntur yang baru tercapai setelah 10.000 tahun budidaya. 7 elemen berisi kemampuan mereka sendiri, tetapi mereka semua dilepaskan ke tubuh Yu Hao pada saat ini. Keinginan Yu Hao sudah sangat kuat, namun dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak ketika kekuatan menakutkan pecah. Itu sama sekali bukan perasaan yang nyaman, namun dia hanya bisa bertahan. Sambil bertahan ini adalah siksa murni bagi Yu Hao. Dia bisa mendapatkan manfaat besar jika dia berhasil lulus tes ini. Kekuatan jiwanya beredar penuh dan mulai menerima cincin jiwanya. Pada saat yang sama, 2 gelombang kekuatan dilepaskan di dalam tubuh Yu Hao. Raja Serigala Bulan Perak melanggar wilayah permaisuri es. Permaisuri es akan membalas tubuh Yu Hao berubah menjadi biru kehijauan saat ini. Warna yang berasal dari kerangka permaisuri kalajengking giok es. Cahaya biru yang kuat menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Aura dingin langsung menekan kekuatan peledak. Aura permaisuri kalajengking giok es juga dirilis pada saat ini dan menekan cincin jiwa Raja Serigala Bulan Perak. Mungkin Raja Serigala Bulan Perak sangat kuat, namun bagaimana mungkin ia dapat dibandingkan dengan binatang jiwa 400.000 tahun yang merupakan salah satu dari 10 besar binatang buas dan salah satu dari 3 raja surgawi dari utara yang ekstrim. Permaisuri es, keinginannya menakutkan, dan aura terpencil permaisuri es langsung menekannya. Namun Raja Serigala Bulan Perak adalah makhluk yang sombong. Itu tidak akan tunduk bahkan dalam keadaan seperti ini, karena tidak bisa menandinginya dalam hal kekuatan jiwa. Dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya yang mendominasi, namun begitu itu dilakukan, itu bertabrakan langsung dengan penghalang spiritual. Koko Tianmeng tidak segera bertindak seperti permaisuri es, tetapi Raja Serigala Bulan Perak telah melewati batasnya. Yu Hao telah menghabiskan banyak upaya untuk membunuh binatang buas ini. Dia lelah sekarang dan tidak bisa diandalkan untuk menyerap cincin jiwa. Setelah terdiam begitu lama, Koko Tianmeng memutuskan ia harus melakukan sesuatu. Dan dengan itu kekuatan spiritual Raja Serigala Bulan Perak tidak bekerja dalam hal spesies. Cacing es tidak dapat dibandingkan dengan serigala perak. Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Namun Raja Serigala Bulan Perak tidak berada di level dengan Koko Tianmeng saat ini. Bahkan di hutan Stardo, Koko Tianmeng diperlakukan sebagai harta karun oleh binatang buas 100.000 tahun lainnya. Tidak ada binatang buas di dunia yang dapat dibandingkan dengan Koko Tianmeng dalam hal kekuatan spiritual. Satu-satunya kelemahan Koko Tianmeng tidak memiliki kemampuan menyerang, namun itu sangat kuat dalam hal pertahanan. Proses fusi menjadi lebih mudah dengan bantuan Koko Tianmeng dan permaisuri es. Cincin jiwa keempat hitam perlahan-lahan dicetak ke jiwa dan tubuh Yu Hao setelah periode singkat penuh siksaan. Tidak hanya itu, tetapi Koko Tianmeng dan permaisuri es juga mengambil kesempatan ini untuk lebih lanjut memadukan kekuatan mereka ke tubuh Yu Hao. Kekuatan asal dirilis oleh kerangka permaisuri es perlahan dikombinasikan dengan tubuh Yu Hao. Tidak hanya ini meningkatkan kekuatan jiwanya, itu juga membuat tubuhnya lebih kuat. Koko Tianmeng menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk memulihkan lautan spiritual Yu Hao.
dan lautan spiritual keduanya pada saat yang sama. Itu memperluas ukuran lautan spiritual Yu Hao. Lompatan dari penatua jiwa ke leluhur jiwa sangat penting bagi setiap master jiwa, meskipun penilaian seperti ini tidak dapat digunakan pada seseorang yang berbakat seperti Yu Hao. Kemampuannya memang meningkat pada tingkat lain. Mungkin itu karena cincin jiwa Raja Serigala Bulan Perak cukup kuat dan kekuatan permaisuri es dan Kokotian memang terlalu besar. Tetapi setelah menyatu dengan cincin jiwa keempatnya, kekuatan jiwa Yu Hao melintasi peringkat 41 dan mencapai peringkat 42. Ini menyenangkan untuk Yu Hao yang kecepatan kultivasinya sangat melambat. Sudah fajar. Ketika dia membuka matanya, area sekitar berkabut dan dia tidak bisa melihat matahari terbit. Jadi dia tidak bisa mengolah mata setan ungunya hari ini. Yu Hao melompat dan meregangkan tubuhnya. Sebuah kekuatan besar melonjak ke seluruh tubuhnya. Aku ingin tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu dengan pengalamannya sebelumnya. Tentang berapa lama dia menyerap cincin jiwa Yu Hao. Tidak yakin apakah ini pagi kedua, pagi ketiga, atau bahkan pagi keempat. Pikirannya goyah dan cahaya keemasan bersinar dari matanya. Satu cincin jiwa putih, satu ungu, dan dua cincin jiwa hitam bangkit dari kakinya. Deteksi spiritualnya dilepaskan dan Yu Hao senang merasa bahwa itu telah ditingkatkan sekali lagi. Dia sekarang dapat meningkatkan deteksi ke radius 600 meter. Jika dia mengubahnya ke satu arah, dia bisa menggandakan jaraknya. Mayat Raja Serigala Bulan Perak sama kakunya seperti sebelumnya. Es yang menyimpannya tidak bisa dilelehkan dengan mudah. Yu Hao menyimpan mayat itu di alat jiwa tipe penyimpanannya, dan 4 cincin jiwanya juga menghilang. Perjalanannya ke pegunungan Qingya tidak sia-sia. Dia bertanya-tanya apa kemampuan cincin jiwanya. Saat dia memikirkannya, 4 cincin jiwa yang telah menghilang sebelumnya muncul sekali lagi. Cincin jiwa keempat hitam menyala terang dan keterampilan jiwa diaktifkan. Yu Hao tertegun. Setelah itu ditampilkan, dia tidak yakin apakah dia harus bahagia atau khawatir. Dia secara alami mengharapkan pertahanan 7 warna 7 unsur dari Raja Serigala Bulan Perak. Itu adalah keterampilan pertahanan yang mengesankan, namun bukan itu yang dia dapatkan. Itu bukan keterampilan jiwa pertahanan, sebaliknya itu adalah... Yu Hao berdiri diam, linglung sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa tak terkendali. Lupakan saja, ini bukan hal yang buruk lagi pula. Dia masih bisa terus berkultivasi dengan keterampilan jiwa keempat ini. Kondisi Yu Hao telah hampir sepenuhnya pulih pada titik ini, dan lautan spiritual keduanya dapat sekali lagi melepaskan kekuatan besar. Dari tatapan jiwa takdir, dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Jusi dan Keke. Dia harus segera bertemu dengan mereka. Yu Hao menatap langit sambil berpikir. Namun sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar dan Yu Hao berhenti di jalurnya. Ketika dia mendengarnya, dia melihat ke arah suara itu datang dengan ekspresi bingung. Tampaknya dari jalur utama. Tapi ledakan keras itu tidak dilepaskan oleh keterampilan jiwa binatang buas. Bau logam yang meledak-ledak sepertinya mengingatkannya pada seorang istri jiwa. Hah? Apakah mereka... Yu Hao segera mengubah arah tanpa berpikir. Dia bahkan tidak menggunakan alat jiwa tipe terbang, malah berlari ke arah suara. Saat dia meledak ke depan, dia mengarahkan jarinya keluar dan sosok emas menyusulnya. Yu Hao mengangkat tangannya untuk menepuk serigala emas nekromansi. Yu Hao memadamkan jiwanya yang terpelihara dan menyimpan jasadnya di alat jiwa tipe penyimpanan Jusi dan Keke. Berada dalam situasi yang sangat bingung sekarang karena mereka kehilangan kontak dengan Yu Hao. Jusi dan Keke bergegas keluar dari alat jiwa eksplorasi segala medan. Setelah meluncur 1 kilometer dari gunung, mereka pingsan. Mereka bahkan tidak merangkak kembali ke alat jiwa eksplorasi semua medan saat akan pingsan. Tapi mereka beruntung, tidak ada binatang buas yang menemukan mereka ketika mereka tidak sadarkan diri. Mereka sadar pada pagi kedua saat matahari menyinari mereka. Selanjutnya mereka berdua memutuskan untuk kembali untuk menemukan Yu Hao. Keduanya berada dalam kondisi pikiran yang berbeda, tetapi mereka tetap diam dan tidak saling berinteraksi. Ini terutama terjadi pada Jusi yang mengalami guncangan emosi yang besar. Ini adalah pertama kalinya Keke melihat dia menampilkan begitu banyak emosi sekaligus. Keke hanya memikirkan ekspresi tegas dan percaya diri Yu Hao ketika mereka berpisah. Keke masih bisa mengingat suara gema dari puncak gunung ketika mereka bergulir tanpa ragu. Suara itu datang dari kawanan serigala emas yang Yu Hao tarik. Pada saat itu,
Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan Yu Hao. Mereka mungkin hanya berteman, atau dia bisa mengembangkan perasaan untuknya. Apapun itu, Yu Hao meninggalkan kesan mendalam di hati mudanya. Meskipun mereka tidak banyak berinteraksi satu sama lain, mereka diam-diam mengakui bahwa mereka harus menyelamatkan Yu Hao. Itulah sebabnya mereka beristirahat sebentar. Setelah tubuh mereka pulih, mereka segera mengendalikan alat jiwa penjelajahan segala medan yang babak belur. Untuk menjelajahi jauh ke dalam pegunungan Jingyam, mereka berusaha menemukan Yu Hao dan telah menghabiskan 2 hari, tetapi ketika mereka mencapai puncak gunung, yang bisa mereka temukan hanyalah jejak pertempurannya. Mereka tidak dapat menemukan Yu Hao. Mereka juga berusaha mencarinya di pegunungan terdekat. Mereka menolak untuk percaya bahwa Yu Hao sudah mati. Meskipun demikian, mereka tidak membuat kemajuan ketika mereka akhirnya siap untuk pergi dan melanjutkan ke titik pertemuan lama. Mereka diserang oleh beberapa binatang buas yang kuat. Mereka bertemu sekawanan serigala emas yang sama yang Yu Hao lawan kemarin. Melalui kematian Raja Serigala Bulan Perak, ketiga serigala emas mendapatkan pukulan berat. Raja Serigala Bulan Perak sangat peka terhadap bahan baku yang paling cocok untuk budidaya serigala jenis logam. Di bawah bimbingannya, kemampuan seluruh serigala meningkat sekitar 20%. Ini adalah sosok yang mengejutkan. Ini berarti bahwa serigala emas dapat memiliki 120 tahun budidaya, bahkan jika itu hanya berlatih selama 100 tahun. Namun, Raja Serigala Bulan Perak dibunuh oleh Yu Hao begitu saja. Selama 2 hari terakhir, ketiga serigala emas dengan panik memimpin sisa serigala untuk mencari Raja Serigala Bulan Perak. Bahkan ketika mereka bertemu dengan binatang buas lainnya, mereka akan membunuhnya tanpa ampun. Di sekitar jalan utama, tidak ada binatang jual lain yang bisa bersaing dengan kawanan serigala ini. Tiga serigala emas itu sangat cerdas. Setelah melihat bola logam yang rusak, mereka tidak ragu-ragu dan segera melepaskan seluruh serangan kawanan serigala Juicy dan Keke. Dengan cepat terlibat dalam pertempuran yang sangat sulit. Mereka memiliki banyak alat jiwa karena mereka adalah insur jiwa kelas 5. Mereka masih berhasil membunuh banyak serigala emas tingkat rendah. Namun, kekuatan jiwa mereka terbatas. Mereka juga tidak berani menggunakan alat jiwa tipe terbang di siang bolong. Jika mereka memasuki udara, mereka pasti akan diserang oleh binatang buas dari segala arah. Selain itu, tiga serigala emas bisa melompat lebih dari 10 meter dan mereka pasti tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Meriam besar di tangan Keke menembaki Raja Serigala Emas yang melompat. Percikan melintas di tubuh Raja Serigala Emas dan itu dikirim terbang jauh lebih dari 10 meter. Lumpuh sementara Juicy melemparkan jeruk yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum teriakan menusuk terdengar, cahaya menyentuh tubuh serigala emas dan ledakan luar biasa bergema. Kawanan serigala ini sangat kuat. Bahkan tanpa Raja Serigala Bulan Perak, bagaimana Yu Hao berhasil melawan mereka? Lebih penting lagi, bagaimana mereka akan melarikan diri sekarang? Keke, kita tidak bisa terus seperti ini. Kekuatan jiwa kita tidak akan bertahan lama, teriak Juicy seraya melawan serigala. Matanya masih menunjukkan perasaan tenang. Apa yang harus kita lakukan? Keke bertanya dengan cemas. Juicy menjawab dengan tegas, kita akan keluar dari perangkap ini, kemudian kita kembali ke alat jiwa eksplorasi segala medan. Aku akan mengendalikannya, sementara kamu akan mengatur meriam untuk membuka jalan, dan kita akan memaksa jalan keluar. Keke ragu-ragu, bisakah kita berlari lebih cepat dari kawanan serigala? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.